Jumpa lagi bersama saya di seminar online kita. Seminar online kita kali ini kita akan membahas tentang pengaruh kebijakan pengelolaan sekolah menengah atas dari kabupaten kota ke provinsi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi yang akan sedikit panjang ini, tentu kita lebih baik berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fofi Tridian Ulfa. Saya lahir di Lubuk Sikaping 23 Februari 1999. Sekarang saya adalah mahasiswi di jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Untuk sosial media, bisa add saya di Twitter @fofiulfa, di Facebook, dan juga di Instagram dengan nama yang sama. Mungkin cukup sekian untuk perkenalan kita. Kita masuk saja ke dalam materi yang kita maksudkan. Baiklah, untuk pertama-tama kita bahas tentang kebijakan terlebih dahulu. Apa sih itu kebijakan? Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang wajib untuk diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya dalam memecahkan suatu masalah. Nah, di sini ada kata wajib untuk diikuti. Kebijakan ini adalah sesuatu yang mengikat orang dalam lingkup kebijakan tersebut. Dalam suatu konsep kebijakan itu ada yang dinamakan dengan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan itu adalah suatu aktivitas dalam proses kebijakan publik atau suatu pelaksanaan dari keputusan kebijakan yang telah diambil yang sebelumnya diambil. Dalam implementasi kebijakan ini akan kita lihat produknya itu berupa peraturan-peraturan seperti undang-undang adalah salah satu contohnya. Yang akan kita bahas juga yaitu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mana itu adalah salah satu isinya mengatur tentang pengelolaan sekolah menengah dari pemerintah kabupaten kota ke provinsi. Menurut Gridel mengatakan bahwa dalam implementasi kebijakan itu harus mengandung dua unsur. Yang pertama adalah konten dan konteks. Nah, dalam konten ini ada beberapa kepentingan yang terdiri dari yang pertama yaitu adalah kepentingan kelompok sasaran. Itu adalah salah satu konten dari kebijakan. Selanjutnya tipe manfaat dari kebijakan. Dan kemudian adalah derajat perubahan yang diinginkan. Derajat perubahan yang diinginkan itu dimaksudkan bahwa setelah adanya kebijakan tersebut akan seperti apa yang kita inginkan setelah terjadinya implementasi dari kebijakan tersebut. Yang selanjutnya itu adalah letak pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah pelaksanaan program, dan yang terakhir adalah sumber daya yang dilibatkan. Sedangkan konteks kebijakan itu adalah suatu situasi saat kebijakan itu dirumuskan dan diimplementasikan. Selanjutnya kita masuk ke dalam kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik dalam hal berkaitan dengan bidang pendidikan. Bidang pendidikan termasuk urusan dalam pemerintahan kongruen, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Nah, di sini sepertinya sudah kita jelaskan tadi bahwa salah satu dari kebijakan pendidikan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini adalah suatu bentuk revisi dari undang-undang yang telah ada sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, bahwa undang-undang tersebut dianggap tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah. Nah, revisi ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki berbagai kelemahan-kelemahan dari undang-undang yang telah ada sebelumnya. Dengan berubahnya adanya revisi undang-undang tadi, tentu akan ada perubahan-perubahan wewenang dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi. Yang berubah itu seperti adanya wewenang-wewenang yang akan berubah, yang meliputi ada 3 wewenang, yaitu yang pertama adalah pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintah kongruen yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar otonomi daerah dengan berdasarkan atas
asas tugas pembantuan. Dan yang terakhir itu adalah pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaan dilimpahkan kepada gubernur dan bupati atau wali kota dibiayai oleh APBN tentunya. Nah, dari tadi kan kita bahas tentang perubahan-perubahan. Nah, pembagian urusan antara pemerintah bidang pendidikan tersebut merupakan bentuk dari desentralisasi pendidikan. Apa itu desentralisasi pendidikan? Desentralisasi pendidikan ini diartikan sebagai pelimpahan wewenang yang lebih luas. Sedangkan pemahaman praktikal desentralisasi ini mempunyai makna lain, yaitu mengurangi dari campur tangan pemerintah pusat terhadap hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai prinsip subsidiaritas. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam perubahan apa sih yang terlihat jelas dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Di sini seperti PowerPoint yang telah ditayangkan, yaitu terletak pada poin nomor 3 di kabupaten kota. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kabupaten kota memiliki tiga bagian, yaitu pengelolaan PAUD, dan yang kedua pengelolaan pendidikan dasar, dan yang ketiga pengelolaan pendidikan menengah. Yang terjadi perubahan tersebut di sini berubah di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada poin 2, pengelolaan pendidikan menengah itu naik ke pengelolaan di tingkat provinsi, di mana di sini provinsi mengatur tentang pengelolaan pendidikan khusus dan juga pengelolaan pendidikan menengah. Nah, selanjutnya ini adalah tentang permasalahan. Tentu sesuatu kebijakan yang telah ditetapkan akan menimbulkan berbagai permasalahan. Yang tidak akan ada kebijakan yang tidak menimbulkan problems. Nah, di sini salah satunya yaitu seperti permohonan perkara yang diajukan oleh wali kota Blitar. Di sini mereka memandang tentang dari sisi kepastian kebijakan pengelolaan pendidikan. Di sini ada kerugian inkonstitusional secara langsung dialami oleh wali kota Blitar tersebut. Yang pertama adanya mereka tidak dapat menetapkan kebijakan pendidikan gratis di kota Blitar. Nah, karena sekarang SLTA itu diurus oleh pemerintahan provinsi, tentu untuk kabupaten dan kota mereka tidak bisa lagi menggratiskan tingkat SLTA-nya. Kemudian, ketidakjelasan penetapan kebijakan pendidikan di kota Blitar. Dan yang ketiga, tidak dapat menyelenggarakan pendidikan menengah sebagai bagian dari otonomi seluas-luasnya. Dan yang keempat, tidak dapat mengalokasikan dana untuk pendidikan menengah. Dan yang terakhir, tidak dapat mewujudkan kurikulum dengan muatan lokal. Nah, perdebatan dalam penolakan maupun penerimaan perihal kewenangan pendidikan ini di sisi lain harus dipandang dalam kerangka kebijakan transisional. Proses peralihan harus tetap dikawal dan dijaga supaya tidak berakhir pada keterabaikannya hak atas pendidikan tersebut. Kebijakan transisional kemudian diperlukan sebagai usaha konsisten untuk tetap mengawal proses peralihan kewenangan. Nah, di sini kita juga tentu untuk segala kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah telah melalui proses yang sangat panjang, telah melalui pertimbangan-pertimbangan dari berbagai alternatif yang telah mereka sediakan. Nah, mungkin ini adalah satu jalan yang terbaik untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia itu sendiri. Nah, baik itu sekarang terjadinya pro dan kontra, mari sama-sama kita menjalankannya semaksimal mungkin, menjalani peraturan tersebut dengan sebaik-baik mungkin agar tujuan dari penetapan undang-undang tersebut dapat sama-sama kita capai secara maksimal. Mungkin sampai di sini dulu video saya, sampai di sini dulu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan-kesalahan kata, pengucapan nama, dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Saya menerima kritik dan saran dari pemirsa sekalian. Atas perhatian dan waktu untuk menonton video ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.